Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar, penonton channel Sentul Mengaji, shaimin dan shaimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menerima amal soleh kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita bagian daripada hamba-hambanya yang itqum minan nar, dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala karena janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar fakana fi kulli lailatin wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah berikan nikmat itu di setiap malam di bulan Ramadan. Dan telah berlalu 5 malam yang terbaik dalam hidup kita, yaitu 5 malam di bulan Ramadan. Hari ini kita sampai ke hari yang ke-5. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kita akan bicara tentang tujuan daripada fardu siam ini. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, ayat 183 ini. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dahulu kami, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka telinga kami fokus mendengarkannya. Karena atau setelah panggilan daripada ya ayyuhalladzina amanu itu, kalau tidaklah beban tugas kewajiban yang sangat penting, maka dia adalah larangan yang sangat penting. Maka penting untuk mendengarkan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan kewajiban berpuasa juga sebelumnya telah ditetapkan kepada umat sebelum kalian. Pembicaraan kita adalah ujung daripada ayat ini. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini kita bicarakan dalam pembahasan tentang hayatul qulub. Bagaimana menghidupkan hati. Karena letaknya ketakwaan itu di hati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya takwa terletak di sini,
Takwa itu terletak di sini dan wa kana yushiru ila sadrih. Rasulullah SAW mengisyaratkan di dadanya. Ini menunjukkan bahwasanya puasa bertujuan untuk menjadikan hamba-hamba Rabb sebagai hamba yang bertakwa, dan letak utama daripada perbuatan ketakwaan itu adalah hayatul qulub, hidupnya hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang pentingnya seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah yang dengannya kalian mengimani, beriman kepadanya. Ada sebuah penjelasan yang sering dinukilkan oleh ulama akhir zaman ini, Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, tentang, dan itu beliau nukilkan dari Ibnu Hubaib, tentang makna takwa. Beliau mengatakan bahwasanya takwa itu al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallah raja'an rahmatallah. Takwa itu berbuat ketaatan, melakukan ketaatan, disebabkan oleh nur, cahaya, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang bertakwa itu, dengan harapan, dengan tujuan ketakwaan itu mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya itu agar dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu meninggalkan tarku ma'asi, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah. Karena hidayah Allah, karena cahaya yang Allah berikan kepada seorang hamba itu, makhafatan adzaballah, karena hamba itu khawatir, takut daripada azab Allah. Jadi berharap, raja kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, khawatir, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah dua tungku dengan ditambahkan satu tungku kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengannya takwa itu dimasak. Dengannya takwa itu menjadi membuncah besar. Dan kita pahami bahwasanya di antara tujuan utama daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Dan Allah mengingatkan bahwasanya ujung daripada setiap urusan adalah milik orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Sesungguhnya ujung daripada urusan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka kita ingatkan bahwasanya pentingnya kita untuk menjaga ketakwaan itu, karena paling tidak pertama dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kenapa kita harus menjaga ketakwaan kita, karena dia perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, izamil fawaid al-murattabah ala taqwa. Penting banyaknya faedah yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi yang kedua ini, besarnya faedah yang didapat oleh seorang hamba ketika dia melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih faulaika humul faizun." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, dan itu dia lakukan dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 52.
Dan beberapa faedah di antara keutamaan daripada takwa itu, pertama, Allah Subhanahu wa taala, keredaan seorang hamba itu, keredaan Allah kepada hamba itu bergantung ketakwaannya. Dan yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendekatkan fahamnya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidakkah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qur'an ini sungguhnya adalah kitab yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara keutamaannya bertakwa itu adalah takwa atas izin Allah merupakan sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk meminta maghfirah kepada Rabb kalian, menuju maghfirah kepada Rabb kalian. Dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya itu lebih luas daripada langit dan bumi ini. Dan semua itu, kenikmatan yang besar itu Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara keutamaan orang-orang yang bertakwa adalah albir wal falah mu'allaqun bittaqwa. Baik dan kesuksesan Allah ikatkan dengan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun." Tetapi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka datangilah Masjid Haram itu dari bab-bab yang banyak itu, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan, kejayaan kepada kalian. Dan dia juga yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ma'iyatullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara takwa itu merupakan di antara jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada seorang hamba melalui ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman yang sering kita dengar di surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah pasti memberikan dia rezeki dengan cara yang dia tidak bisa perkirakan sebelumnya. Ini diantara sebab kenapa ketakwaan itu penting. Pertama, dia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedahnya besar sekali. Yang ketiga, annana nastash'ir bitaqwallah muraqabatullah lana. Sesungguhnya kita merasakan ketika orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil dan besar amal yang dia lakukan, dia tahu dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruk dia lakukan, dia tahu dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti. Allah Subhanahu wa taala memantaunya, dan Allah adalah zat yang hayyu la yamut. Dan qayyum. Allah adalah zat yang hayyu qayyum. Maka dia tahu bahwasanya dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka dia tenang ketika dia melakukan setiap amal dengan ketakwaannya. Kemudian yang menjadi sebab kenapa kita harus menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, karena takwa itu merupakan sifat daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak khawatir dengan makhluk-makhluk Allah. Yang mereka khawatirkan, yang takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah berkeluh kesah terhadap qadar yang Allah berikan kepada mereka. Tidak bersedih mereka. Mereka tenang, redha menerimanya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa mereka itu? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Perhatikan kaum mukminin. Lahumul busyra, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, menyiapkan kabar gembira, menyiapkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia mereka, wa fil akhirah. Dan Allah katakan ketentuan Allah ini la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul azim. Ini keputusan Rabb, ketentuan Rabb yang tidak berubah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah orang-orang yang fawzul azim, mendapatkan kejayaan, kesuksesan yang sangat besar. Kesuksesan bukan hanya di akhirat, dan di akhirat yang kita sangat angan-angankan, tapi dia juga kesuksesan di dunia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira, kenikmatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia mereka dan dalam kehidupan akhirat mereka. Ini diantara beberapa sebab kenapa kita begitu berharap agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, karena ketakwaan begitu sangat indahnya, hasilnya, buahnya begitu sangat indahnya dan sangat besarnya, maka kemudian pertanyaannya, bagaimana kita mendatangkan atau mendapatkan ketakwaan itu? Tadi kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan siam ini, kewajiban di bulan Ramadan di siang hari ini, dengan tujuan agar kita bertakwa. Artinya apa? Siam yang kita jalani ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh Rasulullah SAW bagaimana berpuasa dari pagi sampai sorenya, mengisi waktunya dengan harapan keluar kita dari Ramadan setiap harinya kita mendapatkan kejayaan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa, karena begitu janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang siam di siang hari. Di antara cara mendapatkan ketakwaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya dengan cara kita berupaya bersifat, memiliki sifat, memiliki karakter orang-orang yang muttaqin. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang-orang yang selalu berinfak, baik ketika Allah Subhanahu wa taala longgarkan rezekinya, banyakkan rezekinya, maupun ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya. Di dua hal ini dia selalu berinfak. Besar Allah berikan kepadanya, dititipkan oleh Allah rezeki yang besar, yang banyak, diinfakkan banyak. Ini tidak bicara tentang zakat, sudah selesai bicara tentang zakat. Orang-orang muttaqin sudah selesai bicara tentang zakat dia. Dia bicara tentang apa yang setelah zakat. Karena zakat itu kewajiban,
Dan kita tahu bahwasanya kewajiban adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan orang-orang yang berinfak ini masuk di dalamnya sedekah, zakat, ya. Tetapi lebih daripada apa yang dikeluarkan dari zakat. Orang-orang yang ketika Allah longgarkan rezekinya, dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya, tetangganya, saudaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya, karena yang melonggarkan dan yang menyempitkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap berupaya berinfak dengan cara yang maksimal dia bisa lakukan. Kemudian dia adalah orang-orang yang selalu menahan dirinya ketika marah. Orang yang sanggup marah, berhak marah, tapi dia tahan dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memaafkan manusia yang berbuat kesalahan kepadanya, dan itu adalah sifat yang sangat berat. Tetapi karena berat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallah yuhibbul muhsinin. Itu adalah karakter orang-orang yang muhsin, dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang muhsin. Di antara cara mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Qur'an. Insyaallah nanti dalam pertemuan kita akan bicara khusus tentang bagaimana memaksimalkan Ramadan dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 63, "Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Ingatlah selalu, berzikirlah selalu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu, Al-Qur'an, agar kalian dengan mengingat itu, dengan berzikir dengan Al-Qur'an itu, dengan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, kalian mendapatkan karakter orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Zumar ayat 27-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwaj la'allahum yattaqun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, memberikan permisalan bagi orang-orang sebelum kalian, kepada kalian orang sebelum kalian, bahwasanya dengan Al-Qur'an ini kalian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena mereka orang-orang terdahulu selalu mengingat Allah dengan Al-Qur'an ini, maka dia adalah Quran yang tidak sedikit pun ada kesalahan dalam Al-Quran itu, dalam kalam Allah yang mulia itu. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesuksesan menjadi orang-orang bertakwa melalui tafakur kalian, tadabbur kalian dengan Al-Quran. Di antara juga cara untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ta'awun bersama orang-orang mukmin dalam ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Wahai orang-orang beriman, berupayalah kalian untuk saling bahu-membahu, bantu-membantu bersama orang-orang yang bertakwa, dan jangan pernah kalian saling tolong-menolong dalam keburukan, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki syadidul iqab, balasan yang sangat berat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, di antara cara untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah, ma'asyiral muslimin, sidang pendengar, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, yang akan Allah minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, adalah nikmat yang sangat banyak, sangat besar. Kemarin kita 2 hari yang lalu kita bicara tentang bagaimana Abu Kilabah dengan keadaan buntung dan buta, dia bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa. Maka tadaburi
perhatikan diri kita, lingkungan kita, sekitar kita, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun." Ingatlah kalian, bertakwalah kalian dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan kalian tahu itu. Allah berikan nikmat kepada kalian, Allah berikan anak kepada kalian, keturunan kepada kalian, Allah berikan hijau-hijauan sekeliling kalian, daerah yang gemah ripah loh jenawi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian bidadari di dunia dan akhirat. Ada nikmat yang besar. Maka itu di antara cara mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan yang paling penting adalah mengimani dia dan kemudian mengamalkannya bagi yang berbicara dan yang mendengar. Ini mungkin yang bisa kita bagi pada pagi hari yang mulia ini, di hari ke-5 Ramadan ini. Dan kita tutup dengan sebuah pantun, anak dara memetik delima, delima ditanam di luar pagar. Ramadan pun dah sampai hari ke-5, semakin berharap itkum minan nar. Kalau makan ikan gulama, jangan dimakan di atas pinggan. Ramadan sudah masuk hari ke-5, jangan lupakan tilawah Al-Quran. Tertutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.